Kita lanjutkan salam bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga akhir zaman. Tingkatan yang ketiga dari al-jud wal karam, yaitu rasa dermawan, adalah al-judu bi rahatihi. Al-judu bi rahatihi, ini dermawan dengan ketika dia itu santai. Saat santai kemudian dia gunakan tenaganya, dia gunakan waktunya untuk membantu orang lain. Saat seharusnya dia istirahat, tapi kemudian ada orang minta tolong, atau enggak ada orang minta tolong, sebelum dimintai kita membantunya. Nah, ini namanya al-jud bi rahati. Maka istirahatnya berpahala. Istirahat yang tadinya harusnya dia beristirahat, begitu dia gunakan dalam rangka memberikan manfaat kemaslahatan kepada yang lainnya, inilah tingkatan al-jud yang ketiga. Seorang muslim dia itu akan berusaha, yang namanya istirahat itu adalah berbedanya satu amalan kepada amalan yang lain, sehingga masing-masing memiliki manfaat dan kenikmatan dan berupa pahala yang selalu mengalir, sehingga setiap detiknya berupa adalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang keempat, al-judu bil ilmi, yaitu dermawan dengan ilmu. Dermawan dengan ilmu. Tentu di antara kewajiban seorang yang sudah berilmu adalah mengamalkan ilmunya dan menyebarkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Karena ilmu kalau belum diamalkan itu sama saja masih dianggap bodoh, masih dianggap jahil. Orang yang dikatakan alim adalah orang yang berilmu kemudian mengajarkan, kemudian mengamalkan ilmunya. Kalaupun sebanyak apapun ilmu yang dimiliki oleh seseorang, selama belum mengamalkannya maka dia masih jahil. Biasanya ilmu itu sampai kalau misalnya bisa dibagi 4, ya. 25%, 25%, 25% sampai 100%, jadi 4. Orang ini kebanyakannya illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati Allah. Kebanyakan orang kalau baru mendapatkan 25% dari sebuah ilmu, maka seakan-akan dia adalah orang paling berilmu di dunia, orang paling pintar, orang paling memiliki banyak pengetahuan. Itu buat ketika baru sekitar 1/4%-nya dari ilmu, suatu ilmu. Begitu masuk kepada 25% berikutnya, setengahnya menjadi 50%, maka dia mulai membenahi diri. Oh, ternyata masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Saya kira kemarin adalah orang yang paling hebat. Ternyata di atas langit selalu ada langit. 25% berikutnya dia akan merasa bahwa dia semakin bodoh. Dan ketika sudah sampai kepada tingkatan yang sempurna, maka dia akan merasa bahwa dia adalah orang yang paling tidak tahu terhadap ilmu tersebut. Ini kita ibaratnya seperti padi gitu ya. Padi kan semakin tinggi maka semakin merunduk. Dan biasanya kalau awal-awal lencang kayak gini. Orang kalau baru tahu ilmu sedikit itu biasanya sombong sana sini gitu ya. Semua dihantam, ini salah. Tapi begitu kemudian, makanya mencari ilmu itu harus terus berlanjut. Minal mahdi ila lahad. Mulai dari semenjak di ayunan ibu sampai yang lahad. Itu namanya ilmu. Maka ketika seorang berderma dengan ilmunya dan berusaha berkorban dengan ilmunya, ini termasuk di antara martabat dermawan yang lebih tinggi dan lebih afdal daripada berderma dengan harta.
lebih afdal daripada berderma dengan harta. Tapi akan lebih afdal lagi juga ilmunya, juga hartanya, juga tenaganya. Subhanallah. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan kedermawanan seperti itu. Makanya selalu ditekankan bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didapatkan dulu sebelum kita beramal, sebelum kita berucap, supaya ucapannya itu benar dan amalnya itu juga benar. Tingkatan kelima, al-judu bin naf'i bil jahi kasyafa'ati wa ghairiha. Itu seorang berderma dengan memberikan manfaat pada kedudukannya, seperti misalnya memberikan syafaat, memberikan kemudahan seseorang. Ini merupakan kedermawanan. Ketika seorang membantu orang lain, misalnya ada orang ingin menemui fulan, tidak akan bisa bertemu langsung kecuali melewati perantara. Kemudian dia jadi perantaranya, menemukan fulan ini sehingga dapat mengambil manfaatnya, maka ini termasuk di antara kedermawanan dalam memberikan manfaat, Makanya orang kalau berada di sebuah tempat, mudahkan orang lain. Jangan, katanya ada pepatah, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Ini tentunya bertentangan dengan syariat agama Islam. Islam ini basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Islam itu prinsipnya adalah beri kabar gembira, jangan buat orang berlari. Kemudian mudahkanlah urusan kalau memang bisa dipermudah. Jangan dipersulit. Makanya Rasulullah pernah berdoa, barang siapa yang diberikan urusan suatu tertentu dari umatku untuk mengurusi umatku, kemudian dia mempersulit, maka ya Allah persulitlah dia. Ini doanya Rasulullah SAW. Nah, barang siapa yang dia itu memiliki urusan tersebut berhubungan dengan banyak orang, maka kalau bisa dipermudah, maka mudahkanlah. Itu termasuk dermawan. Jadi dia namanya dermawan bukan hanya masalah harta saja, dalam masalah diri, kepemimpinan, waktu santainya, dengan ilmunya, itu memberikan manfaat karena dia itu berada di suatu tempat, maka ini juga dia termasuk juga dermawan. Yang keenam, al-judu bi naf'il badan ala ikhtilafi anwa'ihi. Dermawan dengan memanfaatkan tubuhnya sehingga memberikan manfaat kepada orang lain dengan berbagai macam jenisnya ya. Dalam satu hadis disebutkan, ketika ada seseorang mendamaikan antara dua orang, itu namanya sedekah. Ini sedekah yang demikian masuk dalam kategori al-jud, masuk dalam kategori dermawan. Maka apalagi kita di bulan suci Ramadan, usahakan nggak ada lagi yang namanya permusuhan di antara sesama muslim, karena nanti khawatirnya maghfirahnya ditunda, pengampunannya ditunda. Kata Rasulullah SAW, amdiru hadaini hatta yastaliha. Ketika ada dua orang yang bertengkar, jangan diampuni dulu sampai mereka berdua berdamai. Jadi ketika ada malaikat ingin mencatat dan sebagainya, jangan tunggu dulu, karena doa tersebut tertolak karena ampunan tersebut tertunda karena dengan sebab seseorang masih ada permusuhan atau pertikaian di antara kaum muslimin. Wa tu'inu ar-rajul ala fi dabatihi fatarfa mata'ahu 'alaiha aw tahmilu 'alaiha sadaqah. Dermawan dengan badannya, dengan tubuhnya adalah contohnya juga ketika seorang misalnya membantu orang lain mengangkat barang ke tunggangannya atau ke kendaraannya. Ketika kita
kita lihat misalnya ada teman kita membawa barang berat, kemudian kita bantu, itu namanya dermawan dengan badannya, dengan badannya. Dan kita tahu di akhirat kelak kita kan ada namanya yaumul mizan, ada hari timbangan, hari di mana semua ditimbang. Apa saja sih yang ditimbang? Yang ditimbang adalah amalannya. Yang kedua, yang ditimbang adalah catatan amalan. Dan yang ketiga tubuh, badan ini akan ditimbang. Bukan masalah gemuk atau kurusnya seseorang yang akan menjadi penentu menjadi berat atau ringannya timbangan tersebut, tapi yang ada dalam tubuh itu bagaimana? Makanya dulu ketika para sahabat menertawakan betisnya Ibnu Mas'ud, pada ketawa, maka Rasulullah kemudian menegurnya, apa yang kalian tertawakan terhadap Ibnu Mas'ud ini? Demi Allah, di hari kiamat kelak kedua betis Ibnu Mas'ud ini lebih besar timbangannya dibandingkan dengan gunung yang lebih besar. Subhanallah. Maka ketika tubuh ini kita gunakan untuk membantu, untuk meringankan orang lain, untuk membantu orang lain, apapun bentuknya, dengan keikhlasan tentunya, tanpa dimintai sebelumnya, itu masuk dalam kategori al-jud. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Dan ingat, kalimat ucapan kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Kalau tidak bisa mengungkapkan kata yang baik, maka lebih baik diam. Au liyasmut. Falyaqul khairan au liyasmut. Kata-kata yang baik atau diam. Tapi ketika kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik, itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Dan orang yang sering lisannya terlontar kalimat-kalimat yang baik ini masuk juga mendapatkan pahala al-jud, pahala dermawan. Yang ketujuh, al-jud bil arad, dermawan dengan kehormatan. Kaman ya'fu amman iktabahu, seperti misalnya memaafkan orang yang menghibahinya, Au sabbahu, atau memaafkan orang yang mencelanya. Wa nala min irdihi, dan dia akan mendapatkan kehormatan tersebut. Karena fa'ala Abu Damdam, sebagaimana yang pernah dilakukan pada seseorang yang dijuluki dengan Abu Damdam. Pernah dengar namanya Abu Damdam? Bukan dom jarum, bukan. Abu Damdam. Abu Damdam ini adalah seorang yang hidup zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, dari zaman dahulu. Abu Damdam ini tidak berada di waktu pagi kecuali dia berdoa begini, Allahumma inni qad tasaddaqtu bi'irdi ala ibadik. Ya Allah, aku telah mensedekahkan kehormatanku terhadap hamba-hambamu. Maksudnya apa? Setiap pagi dia itu mengatakan, kalau ada orang yang menghibahiku, silakan, aku maafkan. Kalau ada orang yang mencelaku, silakan, aku akan maafkan. Kalau ada orang yang membenciku, aku tidak akan membencinya. Ini namanya Abu Damdam. Itu termasuk orang yang menjadi ikon, yang hatinya itu benar-benar bersih, dan dia termasuk menjadi ahli surga. Qatadah menyebutkan dalam hadis yang mursal, ayajizu ahadukum an yakuna misla Abi Thayyib aw Abi Damdam, tidak bisakah engkau menjadi seorang yang dijuluki dengan Abi Thayyib atau Abi Damdam? Jadi Abi Damdam ini selalu melepaskan kedengkiannya kepada sesama makhluk Allah, sesama muslim. Biasanya ini berat, ini tidak mudah. Apalagi kadang orang yang musuhnya, apa yang sudah musuh, jadi musuh dan selalu jengkelin gitu ya. Gimana mau maafin ya? Gimana mau maafkannya?
Ketika orang tersebut memendam rasa dengki, dendam, kan katanya ada orang yang mengatakan jangan menahan emosi, Ustaz. Ya memang nggak boleh nahan emosi. Kalau nahan emosi itu nanti jadinya apa? Ya jadinya bisa stroke. Ya gimana nggak stroke? Bertahun-tahun hatinya dongkol terus ya. Harusnya apa? Jangan ditahan emosinya, tetapi dilupakan, kemudian dimaafkan. Nah, ini bukan kemudian diluapkan, maksudnya menahan emosi. Jangan tahan emosi, maksudnya diluapkan saat marah-marahin. Tapi enggak dilupakan kemudian dimaafkan. Ini yang kemudian menjadi seorang itu hatinya bersih dan insya Allah nggak akan terkena stroke. Jadi kebanyakan stroke itu biasanya bukan hanya sekedar makanan saja, karena orang dongkol sering menahan emosi, menahan marah, menahan kebencian, menahan pertikaian, itu bisa jadi seperti itu. Itu bisa jadi seperti itu karena hati ini memang menjadi kayak pusat gitu ya, pusat suatu hal. Kalau baik, kalau senang, dalam keadaan lapang, maka insya Allah meskipun nggak punya uang tetap senang, ya. Meskipun nggak punya apa-apa tetap dia cari dan selalu diberikan kebahagiaan. Maka dia dermawan dengan kehormatannya, maksudnya adalah suka memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya, memaafkan orang yang tidak baik kepadanya tanpa diminta. Jadi sebelum orang lain minta maaf, dia sudah maafkan. Dan kita tahu bahwasanya langsung dalam firman Allah, wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Di antaranya adalah bahwa surga diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa dan dia akan langsung masuk surga adalah wal afina 'anil nas alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidh wal afina 'anil nas. Itu orang yang menahan amarah, kemudian dia lupakan dan dia maafkan, wal afina 'anil nas, kemudian dia maafkan. Ini langsung pahalanya lebih besar daripada orang yang menyimpan dosanya orang lain di akhirat. Menyimpan dosanya orang lain gimana? Maksudnya ada orang salah kepada kita, kemudian kita bilang, demi Allah gak akan saya maafkan, saya akan tuntut kamu di akhirat. Itu misalnya gitu. Itu sah-sah saja. Maksudnya ketika orang tersebut nanti di akhirat terjadi yang namanya tukar-menukar amalan, dia mungkin akan bisa dapat amalan dari orang yang menzaliminya, tapi kedudukan dia tetap sama dengan yang lain antara masuk surga atau neraka. Nauzubillah. Tapi ketika seorang di dunianya memaafkan, maka sudah dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Jadi beda ya. Ketika misalnya kita ini ada orang punya salah kepada kita, antara kita menahannya, saya akan maafkan, saya akan minta nanti pertanggungjawaban di akhirat. Mungkin kita akan dapat pahalanya orang tersebut dikasihkan kepada kita, kemudian dosanya kita dikasihkan kepada dia. Tapi setelahnya masih ada rentetan, apakah dia bisa selamat atau enggak ke dalam surga atau neraka, naudzubillah. Tapi kalau di dunianya kita sudah maafkan, maka di akhiratnya sudah dapat tiket langsung surga. Dapat tiket langsung surga, itu bedanya. Makanya ini termasuk amalan yang susah. Memaafkan orang lain itu memang gak gampang. Gak gampang. Kadang-kadang mungkin ya saya maafkan, tapi hatinya masih dongkol. Itu bisa saja karena ini hubungannya dengan gimana kebiasaan dia. Yang kedelapan, al-judu bis-sabri wal ihtimal wa tarmil ghaib wa hada anfa' min al-judi bil mal. Kata hampir sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu seorang yang berderma dengan kesabarannya, menanggung beban, menahan amarah, dan ini tentunya lebih bermanfaat daripada seorang yang berderma dengan
dengan hartanya. Seorang yang berderma dengan hartanya. Yang kesembilan, al-jud bil khuluqil hasan, orang yang berderma dengan akhlak yang mulia. Wal basyashah, yang mukanya selalu tersenyum, berseri-seri. Wa huwa fawqal judi bis sabar, ini lebih lagi tingkatannya daripada tadi berderma dengan kesabaran. Kan kita tahu ya, senyum saja sudah dapat pahala. Jadi sudah dapat pahala, asalkan jangan senyum-senyum sendiri. Senyum sama kepada orang lain. Al-basyashah, al-basyashah bermuka seri-seri. Ingat ya, kita kalau ketemu sama orang, dia senyum, kan orang yang bertemu insya Allah nikmat. Tapi ketemu mukanya kayak dilipat, ya, kemudian serem. Ini orang sudah misalnya kulitnya sudah putih gelap, nggak senyum lagi. Apa putih gelap? Putih tapi gelap. Nah, orang sudah kemudian nggak mau senyum, kan serem. Orang ini kenapa? Seakan-akan ada kayak maka timbul hati di dalam seseorang itu akan suudzon. Ini orang apa? Kalau orang nggak kenal mungkin beda lain, tapi orang nggak kenal dan ketemu melengos ataupun kayak marah, membuang muka dan sebagainya, ini tentu ada sesuatu yang salah pada dirinya. Dan yang terakhir, tingkatan dermawan adalah al-jud bi tarki ma fi aidin nas alaihim fala yalhafid ilaih, yaitu dermawan dengan meninggalkan apa yang ada pada tangan manusia. Tidak ada keinginan yang pada diri orang lain untuk sampai kepada dia, atau dia ingin memiliki apa yang ada pada diri orang lain. Maksudnya nggak ada iri, dengki atau hasad terhadap harta ataupun kedudukan yang dimiliki oleh orang lain. Ini tingkatan paling tinggi, di mana seorang itu berusaha, kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada sudah. Kalau nggak ada sudah. Biasanya yang seperti ini akan diuji, akan diuji ketika misalnya kita sedang, paling gampangnya misalnya kita sedang berada dalam satu jamuan gitu ya, dalam jamuan satu piring, ini piring isinya bagus banget, yang piring sebelah sana, yang piring dekat anak kok kayak gini, ya Allah, yang sebelah sana, ketika nggak ada rasa, tapi kalau ada orang misalnya pengertian ya dikasih gitu ya. Tapi misalnya orang nggak pengertian, kemudian nggak ngasih, sudah, jangan sampai ada dalam hatinya keinginan ini orang kok gini. Nah, ini adalah sesuatu yang terjauh dari yang namanya al-jud. Jadi makanya Rasulullah ketika berbicara masalah makanan bilangnya wakul mimma yali. Jadi makan yang terdekat sudah. Kalau dapatnya bagus ya alhamdulillah, kalau lebih bagus alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Tapi yang penting berusaha bagaimana hati ini tidak berusaha untuk iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, karena masing-masing sudah ada patennya, sudah ada rezekinya, sudah ada nikmatnya. Kalau memang jadi nikmatnya, insya Allah akan sampai. Tapi kalau memang belum rezekinya, ya tidak akan sampai. Sekuat apapun kita berusaha, kalau memang belum rezekinya, ya tidak akan bisa. Jadi kita kan baru umur 4 bulan aja sudah ditentukan rezekinya. Walau kita belum bisa apa-apa, sudah ditentukan oleh Allah rezekinya. Kenapa setelah kita bisa apa-apa, kemudian merasa tidak terima dengan apa yang Allah bagikan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selalu rasa kedermawanan sehingga bisa tenang dan tentram hati ini, dan bisa membawanya sampai ke liang lahat dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang benar menjadi dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah keliru mohon maaf, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahaladzim wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.